Kisah tragis Widura di inkarnasi sebelumnya. Kisah ini dimulai dari Mandawya, adalah seorang resi yang memperoleh kekuatan jiwa dan memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kitab-kitab suci. Ia bertapa di hutan dan menjalankan kebajikan-kebajikan sebagaimana dikatakan ajaran suci. Ia tinggal di sebuah pertapaan di tengah hutan. Suatu hari, ketika ia sedang kusyuk bermeditasi di bawah pohon yang rindang di luar pondoknya, segerombolan penyamun masuk ke pertapaannya. Mereka melarikan diri dari kejaran pasukan kerajaan. Mereka mengira akan aman di pertapaan tersebut. Mereka menyimpan hasil rampasan dan bersembunyi. Sementara itu, pasukan kerajaan mengikuti jejak mereka sampai di pertapaan. Komandan pasukan kerajaan itu bertanya kepada Resi Mandawya yang sedang kusyuk bertapa, dengan nada perintah yang tidak bisa ditawar-tawar. "Wahai pertapa, apakah engkau melihat segerombolan penyamun? Ke arah mana mereka pergi? Jawab cepat, biar kami bisa segera menangkap mereka." Resi Mandawya yang sedang kusyuk bertapa tidak menjawab. Komandan itu mengulang pertanyaannya dengan kasar. Akan tetapi, resi yang sedang kusyuk itu tetap diam 1000 bahasa. Sementara itu, beberapa pasukan masuk ke dalam pertapaan dan melakukan penggeledahan. Mereka menemukan barang-barang rampasan. Mereka segera melapor pada komandan pasukan. Mendengar laporan itu, komandan menyuruh pasukannya masuk dan melakukan penggeledahan. Dan memang benar, mereka menemukan barang-barang rampasan dan para penyamun yang sedang bersembunyi. Komandan pasukan itu berpikir, "Sekarang aku mengerti mengapa Brahmana ini pura-pura diam dan kusyuk dalam semedi. Dia sebenarnya adalah pimpinan penyamun. Dialah otak perampokan." Kemudian, komandan itu menyuruh pasukannya untuk mengepung pertapaan. Sementara ia pergi menghadap raja dan melaporkan bahwa Resi Mandawya ditangkap bersama dengan barang-barang hasil rampokan. Raja amat marah dengan kelancangan kepala perampok yang berani menyamar menjadi seorang resi yang disegani. Tanpa memeriksa kebenaran laporan tersebut, raja segera menjatuhkan hukuman siksa dengan tombak. Komandan pasukan itu kembali ke pertapaan. Ia perintahkan pasukannya untuk menyiksa resi itu dengan tombak. Kemudian, mereka kembali ke istana dengan membawa barang-barang rampokan. Meskipun tubuhnya tercabik-cabik tombak, resi suci itu tidaklah mati. Berkat kekuatan yoga, ia tetap hidup. Kabar tentang resi suci itu segera menyebar. Para petapa yang tinggal di sekitar pertapaan berdatangan. Mereka bertanya, mengapa ia mengalami penderitaan yang sedemikian mengenaskan. Resi Mandawya kemudian menjawab, "Siapa yang bisa dipersalahkan? Pasukan raja hanya melaksanakan kewajiban mereka, yaitu melindungi rakyat dari kejahatan." Mendengar bahwa resi yang disiksa dengan tombak ternyata masih hidup, dan bahwa ia sedang dikerumuni resi-resi petapa hutan itu, raja sangat terkejut dan menjadi cemas. Ia segera bergegas dengan pasukannya menuju ke hutan. Raja langsung memerintahkan resi itu diturunkan dari tombaknya. Sambil berlutut menyembah, raja kemudian meminta ampun atas perbuatan keji yang ia perintahkan. Resi Mandawya sama sekali tidak marah kepada raja. Ia segera menghadap Dewa Dharma, pewarta keadilan ilahi yang sedang duduk di singgasananya. Ia bertanya, "Kejahatan apakah yang pernah hamba lakukan sehingga hamba menerima hukuman seperti ini?" Dewa Dharma yang tahu kesaktian Resi Mandawya menjawab dengan hati-hati, "Resi Mandawya, kau telah menyiksa burung dan juga lebah. Apakah engkau tidak tahu semua perbuatan, apakah itu baik ataukah jahat? Sekecil apapun itu, pasti akan mendapatkan ganjaran yang setimpal." Resi Mandawya terkejut mendengar jawaban Dewa Dharma.
Kapankah aku melakukan perbuatan itu? Dewa Dharma kemudian menjawab, ketika engkau masih kanak-kanak. Resi Mandawya lalu mengucapkan kutukan pada Dewa Dharma. Hukuman yang kau berikan sungguh keterlaluan, terlalu berlebihan untuk seorang kanak-kanak yang belum tahu apa-apa. Karena itu, kau akan lahir di dunia menjadi manusia. Dewa Dharma yang terkena kutukan Resi Mandawya kelak berinkarnasi sebagai Widura, pelayan Ambalika, istri Raja Wicitrawirya. Kisah ini mau mengatakan bahwa Widura adalah inkarnasi Dewa Dharma. Para pemuka dunia menghormati Widura sebagai seorang Mahatma yang amat mumpuni dalam pengetahuan tentang Dharma, kitab-kitab sastra dan juga ketatanegaraan. Ia sama sekali tidak memiliki ambisi dan tidak pernah marah. Bisma mengangkatnya menjadi penasihat utama ketika ia masih berusia belasan tahun. Begawan Vyasa menggambarkan Widura sebagai orang yang paling berpengetahuan dan paling bijak di ketiga dunia. Ketika Raja Dhritarashtra mengizinkan putra-putranya untuk berjudi dadu, Widura langsung bersimpuh di kaki raja sambil berkata, "Wahai tuanku raja, hamba tidak menyetujui keputusan tersebut. Putra-putra tuanku hanya akan berselisih dan juga bertikai karena judi. Mohon dipertimbangkan kembali." Itulah kata-kata Widura kepada Dhritarashtra. Baiklah teman, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan ingat nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap video terbaru dari channel ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.